Kamu? Iris mata Mita masih memandang wajah Ronald. Dia menjawab apa yang ditanyakan Ronald. Kalaupun semua ini terjadi, Mita sudah mendapatkan lelaki yang tepat untuk hidupnya. Tentu saja, ucap Mita dengan senyum yang terlihat sekali dipaksakan. Ronald rasa tidak masalah hanya bermain-main dengan seorang pelayan. Nessa juga tidak ada saat ini dan tidak akan ada orang yang tahu kalau mereka sedang bersama di dalam kamar. Ronald membenamkan bibirnya pada bibir Mita. Dia menarik Mita duduk di pangkuannya, merasakan bibir itu dengan sangat lembut dan mengabsen deretan gigi putih itu. Dia biarkan lidahnya menari mengecap madu dari pembantu penggoda yang baru beberapa hari bersama dengan mereka. Rasa yang cukup baik. Meski pembantu ini tidak membalas seperti yang suka Nessa lakukan. Tanpa berpikir panjang, Ronald membawa Mita ke ranjang, membuat Mita melayang seperti yang dia sering lakukan dengan Nessa di dalam kamar ini. Ronald bermain pada beberapa area sensitif Mita yang memang menggoda matanya, menyentuh dan membasahinya dengan bibir. Dia buat wanita ini menggila. Ronald pikir Mita pasti sudah pernah melakukannya karena tidak ada perlawanan dari Mita. Saat tubuh Ronald lebih dalam menyentuh Mita, barulah Ronald sadari semuanya. Kamu belum pernah melakukannya? Tanya Ronald ragu untuk melakukannya, tetapi semua sudah terlanjur. Sedikit lagi Mita akan mendapatkan Ronald dan impian Mita untuk hidup bahagia akan terkabul. Lakukan saja, Pak Ronald. Jangan peduli aku masih suci atau tidak, aku dan kamu menginginkannya. Ucap Mita dengan sangat yakin. Ronald sudah menjauh dan mengambil alkohol dari minibar yang ada di dalam kamarnya. Dia sepertinya lupa diri sampai melakukan semua ini dengan pembantunya. Kalau Nessa sampai tahu hubungan mereka pasti akan selesai dan Ronald tidak menginginkan semua itu terjadi. Dia mencintai Nessa. Sedangkan Mita terus menggoda Ronald untuk melakukan semua ini. Dia bahkan mengambil gelas dan ikut mabuk dengan Ronald. Tubuhnya tertutup selimut saat duduk di pangkuan Ronald. Lelaki ini begitu mudah digoda. Mita tidak menyangka semudah itu mendapatkan perhatian Ronald. Dalam kondisi yang mabuk, Mita terus melancarkan aksinya, hingga mereka akhirnya melakukannya. Meski mabuk, Mita merasa kalau Ronald sedang bersenang-senang dengan tubuhnya. Dia melihat senyuman yang begitu puas yang terbit dari wajahnya. Bahkan berulang kali Ronald melakukannya tanpa pernah puas dan Mita juga tidak mengeluh. Dia menahan rasa sakit itu dan hanya mendesah di bawah tubuh Ronald. Mita, setelah ini kamu pergilah. Aku tidak ingin Nessa sampai tahu kalau kita melakukan semua ini. Ucap Ronald begitu mudah setelah selesai melakukan hubungan terlarang itu. Bergemuruh hati Mita, dia tidak menyangka kalau Ronald hanya ingin tubuhnya saja. Kamu tahu kalau semua ini keinginan kita berdua, aku akan berikan kompensasi. Ucap Ronald yang membuat air mata Mita lolos dengan sempurna sampai ke selimut yang sedang melingkar di tubuh indahnya. Aku tidak akan mengganggu hubungan kamu dan Nessa. Aku hanya ingin tinggal bersama denganmu. Ucap Mita memohon, dia tidak punya apapun lagi. Bahkan harga diri dia berikan dan berharap Ronald menyukai tubuhnya, menjadikan selingkuhan atau apapun, yang jelas Ronald akan memberikan banyak uang untuk Mita. Impian itu sirna, Ronald tetap menginginkan Nessa. Dia salah besar sudah menggoda Ronald. Tidak Mita, lebih baik kamu pergi. Ucap Ronald dengan tegas. Mita terdiam, rasanya begitu sesak dan seolah dia tidak bisa bernapas saat ini. Hidupnya sudah hancur, tidak akan ada lagi lelaki yang menyukainya. Ini cek 200 juta, kamu boleh pergi besok pagi. Ucap Ronald memberikan sejumlah uang untuk Mita cairkan. Ronald pergi meninggalkan Mita dan membiarkan wanita ini menangis sejadi-jadinya. Mita menertawakan dirinya sendiri yang bodoh. Dia tidak memperhitungkan kalau Ronald akan mencampakkannya. Besok paginya, Mita membereskan semua pakaiannya. Dia meletakkan cek yang sudah disobek menjadi 2. Dia juga melihat Ronald yang sengaja menunggu kepergiannya. Aku hanya ingin mengatakan kalau itu bukan salahku. Semalam kamu yang menggodaku dan aku tidak akan bertanggung jawab. Ucap Ronald sebelum Mita pergi dari rumah mewahnya. Mita mengangguk. Dia mengerti dan sangat mengerti kalau lelaki sepertinya memang tidak akan menganggap tinggi pembantu seperti dirinya.
Padahal Ronald tahu kalau Mita adalah perawan pertamanya. Ya, jawab Mita sambil menangis dan masuk ke dalam mobil yang sudah Ronald pesan untuknya. Tidak ada lagi yang Mita bisa harapkan. Dia meremas dadanya dengan begitu kuat, menunduk dan menahan jeritannya. Hanya karena ingin menjadi orang kaya, dia menjadi sangat hina. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Yang Mita dapatkan hanya kesakitan. Kesuciannya tidak akan pernah kembali. Mita sudah berikan pada lelaki yang dia anggap akan menaikkan derajatnya tetapi malah mencampakkan dirinya seperti Mita adalah sesuatu yang menjijikan dan seonggok sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Sedangkan, Ronald melihat cek yang tidak Mita bawa. Wanita itu ternyata bukan ingin uangnya. Mita bahkan menolak dan menyobeknya. Ronald sudah salah paham. Tetapi untuk apa dia peduli pada wanita itu? Baru saja dia mencampakkan Mita, Ronald melihat berita kecelakaan di televisi. Pesawat yang digunakan Nessa menuju balik kecelakaan. Cepat-cepat Ronald menuju bandara dan mencari tahu apa yang terjadi. Semua orang sudah ramai, wartawan juga ikut mencari berita tentang jatuhnya pesawat. Hingga 2 hari dari kecelakaan barulah Ronald tahu kalau Nessa sudah meninggal dunia. Ada namanya tetapi mayatnya tidak ditemukan. Tidak ada yang selamat dari kecelakaan maut itu. Ronald begitu berduka. Kekasih yang dia cintai kini sudah pergi meninggalkannya. Tidak ada arti lagi hidupnya tanpa hadirnya Nessa. Seminggu setelah kepergian Nessa, Ronald memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun, dia bertemu dengan Mita yang sedang bekerja di bandara. Mita mendapatkan pekerjaan di sana. Mita tidak pernah berharap bertemu dengan lelaki brengsek ini. Dia sudah mengubur cita-citanya untuk menjadi wanita yang hidup bergelimang harta. Mita? Sapa Ronald sebelum dia berangkat ke Jakarta. Sampai sekarang Mita tidak tahu kalau kekasih Ronald sudah tidak ada. Pak Ronald. Ucap Mita dengan lesu. Iris mata cantiknya menatap sendu lelaki kejam ini. Dia hanya tersenyum kecut, menunduk dan pergi dari hadapan Ronald. Sedangkan Ronald menatap punggung wanita cantik yang sekarang rambutnya disanggul bergerak menjauh dari tempatnya berdiri. Ronald tidak bergeming dari tempatnya. Mungkinkah semua ini karma dari apa yang dia lakukan pada Mita? Pesawat pribadinya akan segera berangkat. Dia tidak tahu akan kembali lagi atau tidak ke Bandung tetapi untuk saat ini, Ronald akan menyimpan kesedihannya sendiri, mengingat cintanya yang sudah pergi dengan secepat ini. Sepertinya semesta sedang mempermainkan Ronald. Sampai di Jakarta, kakeknya meninggal dunia. Belum selesai dukanya, kini Ronald dihadapkan dengan duka yang baru lagi. Pak Ronald, ini surat wasiat yang ditinggalkan oleh Pak Sugondo. Anda adalah pewaris satu-satunya tetapi syarat yang diminta Pak Sugondo kalau Anda sudah menikah dan punya anak, maka semua harta baru bisa dipindah tangankan atas nama Anda. Ucap notaris yang membacakan surat wasiat Sugondo. Orang kaya nomor 2 di Indonesia, punya pertambangan, perusahaan properti dan distributor beras terbesar di Indonesia bahkan Asia. Bagaimana kalian menyuruhku menikah saat aku baru kehilangan kekasihku? Jawab Ronald dengan kesalnya. Di mana dia mencari wanita yang mau menikah dengannya secepat ini? Andai saja ada Nessa sudah tentu Ronald akan langsung menikahi kekasihnya. Hingga Ronald berpikir kalau hanya Mita yang mau membantunya dan wanita yang juga dia pernah coba tubuhnya.